undang-undang adalah proses mengkualifikasi undang-undang berdasarkan periode waktu tertentu. Ini bertujuan untuk memahami evaluasi dan perubahan dalam hukum seiring waktu. Selanjutnya ada tujuannya membantu dalam mengidentifikasi perubahan hukum dari waktu ke waktu. Yang kedua, menyediakan konteks untuk interpretasi dan aplikasi undang-undang. Yang ketiga, memudahkan studi sejarah hukum dan pengaruhnya terhadap. Di sini ada periodisasi di Indonesia. Yang pertama yaitu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Yang keempat yaitu UUD 1945 5 Juli 1959 sampai sekarang ya 1602 sampai 1942. VOC menerapkan aturan-aturan hukum untuk mengatur perdagangan dan hubungan dengan penduduk lokal. Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 sampai 1942 diterapkannya sistem hukum Belanda termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kelima yaitu masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Jepang menggantikan pemerintahan kolonial Belanda, tetapi banyak hukum Belanda tetap diberlakukan dengan beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan pendudukan. Yang keenam yaitu masa kemerdekaan awal pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Pada tahun 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia. Pada tahun 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS disusun menggantikan UUD 1945. Dan pada tahun 1950 kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. Nah, selanjutnya masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1966. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Pada masa demokrasi kepimpinan tahun 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pembentukan dan penyesuaian undang-undang sesuai dengan ideologi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Penataan kembali undang-undang untuk pendukung stabilitas politik dan pembangunan ekonomi pada penanaman modal asing, sentralisasi kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Masa reformasi tahun 1998. Dimulainya era reformasi dan jatuhnya Presiden Soekarno. Reformasi besar-besaran dalam sistem hukum dan pemerintahan untuk mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1999 sampai 2002, 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperbaiki struktur konstitusi dan menyesuaikan dengan prinsip demokrasi modern. Pembentukan Undang-Undang Dasar yang baru mendukung desentralisasi, transportasi, dan akuntabilitasi, seperti Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
Wassalam.